بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام والقيام، شهرا أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيام. أما بعد. Jamaah Masjid Darut Taqwa yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan kemuliaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh dua perawi dengan kedudukan yang tinggi, yaitu Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, atau kita kenal dengan muttafaqun alaih, yang disepakati oleh keduanya, meriwayatkan dari hadis dari sahabat Abdullah ibnu Abbas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik dalam melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi syahri Ramadan, dan lebih bertambah lagi kebaikannya ketika datang bulan Ramadan. Hatta yansalikha, tidak hanya di awal-awal saja beliau berbuat baik dan menambah kebaikannya, tapi sampai akhir beliau terus istiqomah menambah kebaikannya di setiap hari. Fayatihi Jibril fayu'ridu alaihi al-Quran, dan di setiap malam hari Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril untuk bersama-sama mengulangi dan mempelajari Al-Quran. Faidha laqihi Jibril kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihi al-mursalah. Dan ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril, kebaikannya lebih bertambah. Bahkan saking banyaknya kebaikannya Rasulullah, saking banyaknya infaknya Rasulullah, karihil mursalah, seperti angin yang tertiup, seperti hembusan angin yang tidak ada batasan sama sekali. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, hadis ini mengingatkan kita bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan peningkatan amal. Kalau kita mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka infak di Ramadan harus lebih banyak dibandingkan infak di selain bulan Ramadan. Kalau kita bedakan Bapak Ibu, apa bedanya antara infak dengan sedekah? Kalau sedekah itu tidak harus dengan harta. Maka ada hadis Rasulullah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu ketika bertemu adalah sedekah. Maka sedekah tidak harus dengan harta. Tapi infak itu harus dengan harta. Maka dalam Al-Quran surat Al-Imran, yang merupakan ciri kalau kita sukses takwanya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak, bukan orang yang bersedekah. Fis sarra'i, baik dalam keadaan dia lapang punya uang, wad dharra'i, ataupun dia enggak punya uang. Jadi infak itu tidak melihat kita sedang punya uang banyak atau tidak, yang penting harus berinfak. Dan menariknya Bapak Ibu, tidak ada nominal tertentu yang disyaratkan dalam Al-Quran. Infak itu kalau seandainya punyanya 500 rupiah, ya berikan 500 rupiah. Maka ini sebuah kemudahan bagi kita, nggak ditentukan jumlah infak.
Maka dari sini kita pahami Bapak Ibu, kalau sodakoh tidak harus dengan harta, tapi infak diusahakan dengan harta. Maka kalau lewat kotak di depan panjenengan, namanya kotak infak apa kotak sodakoh? Niku namanya kotak infak apa kotak sodakoh Bapak? Kotak infak. Maka kalau lewat jangan disenyumi. Kalau lewat kotak infak jangan disenyumi, karena bukan kotak sodakoh, maka harus diisi. Dan kita harus meniru Rasulullah. Infak kita di bulan Ramadan harus diperbanyak. Kenapa? Karena pahalanya pun dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini motivasi kita. Belum tentu kita menangi Ramadan, belum tentu kita ketemu Ramadan. Dan ini yang saya alami sendiri. Paman kami di hari pertama bulan Ramadan, setengah jam sebelum waktunya berbuka dan masih dalam keadaan berpuasa, beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ketika itu sedang berbuka puasa, dapat kabar ini kaget, tidak percaya. Meskipun memang beliau sudah ada penyakit sebelumnya, tapi ketika menjelang Ramadan bertambah sehat. Dan Masya Allah, sangat indah prosesnya. Setelah mencari buka takjil, menunggu dihidangkan teh hangat oleh istrinya, tiba-tiba merasa kedinginan. Kemudian tersedak 3 kali, meninggal dalam pelukan istrinya setengah jam sebelum waktu berbuka. Maka Bapak Ibu, kalau saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup di bulan Ramadan, maka ini harus kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Yang paling mudah adalah meningkatkan ibadah kita, baik puasa, qiyam Ramadan, dan yang terlebih adalah infak. Mengapa harus infak? Karena orang-orang yang sudah meninggal Bapak Ibu itu menyesal. Penyesalan orang yang sudah meninggal apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya aku bisa diberikan kesempatan 1 menit saja, apa yang dilakukan orang-orang yang ingin kembali ke dunia, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah, maka aku akan berinfak. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang yang soleh. Ini penyesalan orang yang sudah meninggal Bapak Ibu. Maka jangan sampai kita menyesal nanti. Kenapa? Harta kita 3 muaranya. Yang kita makan jadi kotoran, ngapunten. Yang kita belanjakan ya akan jadi pakaian barang-barang kita. Yang akan kita sedekahkan itulah yang jadi pertolongan. Tapi yang kita kumpulkan dan kemudian kita mati, itu akan jadi rebutan, akan jadi warisan bagi anak-anak kita. Maka harta yang kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan. Mari kita bawa mati harta itu. Mari kita bawa mati uang kita. Dengan cara apa? Dengan berinfak. Dengan cara apa? Dengan berwakaf. Karena orang ketika mati, amalnya semua terputus, kecuali sedekah jariyah. Imam An-Nawawi memaknai sedekah jariyah ini apa? Sedekah yang terus mengalir adalah wakaf. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah berikan kepada kita keluasan harta supaya kita bisa memperbanyak berinfak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan kita untuk bisa berwakaf sebelum kita meninggal, sehingga itu menjadi amal jariyah yang terus mengalir kepada kita. Dan insya Allah kita akan petik hasilnya nanti di surga. Kita bawa harta kita di surga dengan cara berinfak dan memperbanyak infak kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima semua amal ibadah puasa kita, menerima siam Ramadan kita, menerima qiyam Ramadan kita, dan menerima ibadah sedekah serta infak kita. Allah Ta'ala balas dengan rezeki yang berkah berlimpah, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.